Jadi ini kembali kepada tanggung jawab tentang perkawinan ya. Tanggung jawab tentang perkawinan begitu orang yang memasuki beranda atau memasuki jenjang perkawinan, itu tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab bersama. Itu perlu diketahui. Bukan kok terus tanggung jawab suami saja, terus istrinya tidak bertanggung jawab. Istri ya harus bertanggung jawab kepada suami, suami bertanggung jawab kepada istri. Dan tanggung jawab itu sifatnya tidak secara keuangan saja, tapi tanggung jawab secara moral, secara sosial, secara keagamaan, secara kemasyarakatan, dan tanggung jawab secara pribadi, termasuk integritas. Ya, konstruksinya seperti itu. Jadi tidak kok langsung ada perempuan seneng laki-laki lain langsung yang berhubungan dengan dia itu terus suaminya ditinggal. Amerika saja tidak seperti itu. Ini bahas tentang perkawinan di Indonesia. Makanya itu sangat rentan sekali kekuatan perkawinan di Indonesia karena kekuasaan perempuan terhadap laki-laki tak terbatas. Jadi kekuasaan perempuan itu seolah-olah segala-galanya dan menjadi pengendali mutu dari sebuah perkawinan. Maka dari itu salah satu kasuistik yang kami alami, ya kami terangkan bahwa tidak hanya orang-orang biasa, orang-orang khusus pribumi luar negeri yang ada di Indonesia harus pakai peraturan di Indonesia. Dan peraturan di Indonesia itu dalam naungan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kan begitu, tidak pakai terus aturan adat atau aturannya sendiri. Ini pakai aturannya sendiri kok. Tidak pakai surat nikah, tidak ada kemasyarakatannya, tidak ada ketentuannya. Tahu-tahu ini seorang pegawai negeri sudah gendaan dan kawin gendakan dengan orang lain. Dan laki-laki itu merasa seolah-olah itu istrinya. Sedangkan suaminya yang sah dilempar begitu saja, bahkan dibunuh. Ini kasus saudari IWW dengan JR. JR itu sebagai apa? Sebagai pelindung, sebagai selingkuhannya, atau sebagai apanya? Kan begitu, apa sebagai aparat apa ya? Kok langsung bertindak menguasai istri orang, ya, anak orang, seolah-olah istrinya. Ini sudah overmach. Ini sudah suatu kebiadaban, ini suatu penyalahgunaan wewenang. Jadi selama ini yang kami prihatinkan adalah di stakeholder, baik di dinas-dinas instansi, dinas pendidikan, dinas manapun itu, kalau ada bawahnya itu seolah-olah terus jajahannya atau istrinya. Ini aliran mana ini? Aliran Arab juga tidak, aliran luar negeri juga tidak. Maka dari ini kami meminta hal ini dijelaskan. Artinya mutatis mutandis itu tidak ya hanya berhubungan secara keagamaan saja atau secara peradilan agama, tetapi menyangkut konsekuensi logis, ya, termasuk kompetensi, integritas dari kedua belah pihak. Jadi jangan langsung seenaknya membuat statement yang sangat menyalahi aturan dan peraturan. Jadi di situ ada aturan, ada peraturan, ada konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh para pihak. Tidak berdiri secara sendiri-sendiri.